Saya dalam memperhatikan kesalahanmu, tak kasih tahu ya, ini aku sambil jalan ini. Yang jelas kamu nggak tahu kedudukan inna dengan al. Makanya itu bukan memperhatikan kesalahan kemana-mana artinya gitu loh. Ngomong tadi kan seharusnya innama a'malu binniyah, itu jelas narasi dari kalam itu sendiri jelas. Masa kamu bilang al? Al-amalu binniyat, al-amalu binniyat, gimana kamu itu? Aduh, bukan gitu ya. Makanya kedudukan-kedudukan bahasa kalam itu yang benar agar kalau diskusi itu jelas. Kalau kedudukan al sama inna aja nggak tahu ya ngawur. Itu toh bukan memperhatikan kesalahanmu. Buat apa orang kamu dengan omongannya dari kemarin-kemarin sudah salah. Ngaji, aduh, wis YouTube di-share-sharekan. Nggak punya ilmu ya? Nggak punya ilmu kamu ini. Kalau udah punya ilmu itu jangan masuk di grup diskusi. Ngeledek terus. Kamu ini persis iblis ya. Ngehina saja. Ana khairu minhu khalaqtani min nar. Itu kan sifat iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api. Ini jangan ngomong sama diskusi sama aku. Aku ini gurunya rektor. Nah ini sifat sombong, sifat iblis ini ternyata sama kamu ini melekat. Maka bagaimanapun kamu mengatakan ulama, lihat saja perilakunya, perilaku iblis kan? Iblis kamu itu. Sudah doktrin lagi, ngeledek lagi. Dijawab dong. Dijawab pakai ilmu gitu. Share YouTube, share. Terus bikin kaidah yang jelas dari narasi yang kamu bicarakan dan yang dihasilkan dari benar-benar dari referensi kitab yang muktabar. Ngerti enggak? Karena kitab-kitab yang muktabar itu sudah dihasilkan dari iktibar, dari penelitian yang ada, dari pembelajaran ada, dari kenyataan-kenyataan yang sudah dilalui. Masa tidak paham sih? Masa aku harus ngajarin kamu? Sini kamu, sini. Tak jadikan santriku kamu, biar kamu itu menjadi orang yang ahli to'ah wa ahlul ibadah. Aku jawab, kamu ini sholatnya belum khusyuk ya. Sholat yang khusyuk itu, sholat yang kita itu kontak dengan Allah itu ya. Ada semacam hubungan, relationship spiritual kita dengan Allah itu ya. Nah, kalau sholatnya khusyuk, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari fahsya, hal-hal yang jelek, dan mungkar. Nah kamu ini hal jelek masih nampak, masih angku, masih siapa aku, ini jelek, bukan baik. Gak ada nabi itu ya kita dengar misalnya aku ini aku ini utusan Allah. Lah kamu, kalau kamu gak bisa menjawab, ya sudah, gak usah ngomong sama aku. Gak ada nabi itu kita dengar kayak gitu tuh gak ada ya. Kalau mengatakan aku utusan Allah bukan dalam sombong, dalam rangka ikutilah aku ya. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, kata Nabi. Nabi bukan sombong begitu, tapi menunjuki, bukan sombong. Lah kalau kamu kan sombong. Apa sombongnya? Lihat saja cara ngomongnya. Gak usah ngomong sama aku. Aku ini gurunya rektor. Kamu nah, ini cara ngomong yang merendahkan, ada hanya segala gitu ya. Ini ngomong yang ciri kamu itu selalu gitu, hadir. Terkesan seolah-olah kamu itu luar biasa, padahal baca tajwid aja nggak bisa. Nggak jelas kamu itu. Referensi sholat aja nggak tahu kamu. Sholat yang khusyuk kok itu dalilnya. Aduh kamu itu. Ini ya kalau bab sholat ya. As-sholatu hiyal hikmah wal hikmatu hiyas syari'ah was syari'atu an ta'budallah. Itu as-sholatu hiyal qurbah wal qurbatu
Iyal haqiqah wal haqiqatu antahdurallah. Itu sholat adalah ketaatan, ketaatan adalah syariat, dan syariat adalah engkau mengabdi kepada Allah. Itu kalau ngomong sholat, tiba-tiba ayatnya yang dibaca, inna sholata anil fahsai wal mungkar, kamu itu tidak tahu, kamu itu nyampe di sana. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Tapi untuk menarasikan keji dan mungkar itu bagaimana sholatnya? Gitu. Nah jelas kamu itu tidak berilmu, tidak tahu kamu itu. Cuma sok-sokan ngomong baca terjemahan aja. Itu loh. Referensi sholat aja kan tidak tahu. Sok-sok baca ayat di depannya orang yang hafid Quran. Wah parah kamu ini. Bab sholat tidak akan tahu kamu. As-sholatu imaduddin, as-sholatu lidzikri, as-sholatu mi'rajul qalbi, mi'rajul mu'min. Tidak akan tahu kamu. As-sholatu daimul qalbi wa daimul akli wa daimul nafsi wa daimul. Tidak ngerti kamu wis. Kamu belum kelasnya untuk membahas sholat ini. Ya, dengarkan ini. Kamu datang ke sini kuliah sama aku. Punya uang apa enggak? Kalau enggak punya uang, tak kasih makan, tak kasih gratis kamu. Belajar di sini. Kamu mengabaikan dalil Quran, memakai dalil yang aku asing mengetahuinya ya. Apa? As-sholata minal qurba, al-qurbata minat apa to'ah, nah, kayak gitu ya. Nah, ya nggak tahu itu pemikiran atau dalil. Kalau dalil di mana itu? Ya, asing bagiku. Kalau inna sholata tanha anil fahsai wal munkar itu jelas. Mungkin kamu lebih tahu lah. Nggak usah aku kasih tahu juga ya. Nah, tapi kalau as-sholata minal qurba wal qurbata minat to'ah tadi itu, ya, ini dalil apa? Ya, dalil yang asing ya, yang nggak populer. Kamu saja yang tahu, kamu pelajari itu. Kalau as-sholata minal qurba al qurbata minat to'ah itu sholat itu ketaatan. Ya bukan hanya sholat, ketaatan itu. Kamu jangan sombong juga, ketaatan itu. Kamu dengan sombong ini kamu tidak taat. Walah, ya. Sebab iblis saja ditegur sama Allah ya. Kamu tidak layak, kata Allah, sombong di sini ya. Apa itu kata Allah itu? Pokoknya ihbit kata Allah itu ya. Keluarlah kamu ya. Apa itu? Pokoknya kamu tidak pantas anta takabaro biha katanya. Jika kamu itu takabur di situ. Nah, sifat takabur ini ada pada dirimu, merasa besar ya. Merasa kamu itu takabur, merasa aku ini akbar. Akbar itu bukan kamu. Allahu akbar, hanya Allah yang akbar. Kamu tuh nggak akbar. Kamu itu hanya manusia yang ya, kalau di depan Allah itu ya kita ini manusia yang hina semua juga. Jadi jangan merasa akbar. Kamu merasa aku ini rektor, aku ini gurunya rektor. Wah, kamu nggak bisa sama aku. Ini semuanya sifat apa? Takabur, sifat iblis. Kamu itu iblis yang kamu contoh. Bukan, kamu itu memang goblok gitu loh. Tiba-tiba langsung baca ke ayat, terus terjemahannya yang kamu pakai intervensi gitu loh. Tidak tahu eksistensinya dari kebenaran ayat itu. Makanya tadi di atas PR saya itu dasar-dasar dari ayat Al-Quran itu makna yang sebenarnya. Dan kamu kan tidak tahu, makanya tiba-tiba lari ke ayat terjemahannya pakai intervensi. Sedangkan eksistensi dari sholat tidak tahu. Itu namanya tidak punya ilmu gitu loh. Al-Quran itu bitadabburi kalamullah. Al-Quran itu untuk ditadabbur, ngerti nggak? Ketika bereksistensi maka tafakkur namanya. Ketika sholat itu yang membaca Al-Fatihah itu tadabbur. Ketika Allahu Akbar itu tafakkur, tidak ada lagi sujud yang sebenarnya. Ketika takbiratul ihram, kamu tidak paham kamu ini. Kamu tuh kalau ngaji terjemahan kok ngelawan saya kamu itu. Gitu loh. Tidak malu kamu itu dari VN dari atas sampai ke bawah. Tidak malu ya? Tidak paham, kamu ngomong Al-Quran itu tidak paham. Al-Quran itu apa, kamu tidak akan paham. Nanti kalau tak tanyain Al-Quran itu apa, tidak akan paham kamu. Bukan aku itu menghina, aku itu ngajarin kamu supaya kamu itu mengerti agar berdiskusi, menemukan narasi yang seimbang dan tahu penyampaiannya sampai di mana. Nanti
Jangan pakai intervensi, pakai ayat pakai intervensi. Baca ayat terjemahannya buat intervensi. Seolah-olah itu paling benar. Nggak tahu eksistensi kebenarannya, aplikasi kebenarannya, esensi kebenarannya. Kan memalukan namanya kamu ini. Itu ngajak diskusi. Lah, hasilnya ngerti tadabbur, tafakur segala macam, kok kamu jadi sombong? Sombong ini sifat siapa? Apa Nabi Muhammad ngajarin sombong? Pernahkah Nabi Muhammad bersikap sombong? Coba kamu tunjukkan bagaimana cara Nabi Muhammad sombong. Kalau iblis, iya, iblis itu sombong, ya. Kata iblis, ana khairu minhu. Itu kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Di depan Allah iblis itu menghina. Ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Apakah kau ciptakan orang seperti Adam ini yang lebih mulia dariku? Itu iblis, ya. Makanya Allah bilang pahbit, ya. Apa itu? Tidak pantas lah gitu, ya. Kamu ada di situ katanya anta takabaro. Jika kamu itu merasa takabur, merasa besar. Begitu. Nggak apa-apa. Kamu anggap sombong sama kamu nggak apa-apa. Karena kesombonganku untuk meluruskan pengetahuan kamu yang sudah jelas-jelas sesat. Gitu loh. Sesat itu apa? Melenceng dari pengetahuan. Nggak apa-apa. Gitu loh. Allah itu mutajabbirun. Ana mutajabbirun. Ainal mutakabbarun. Gitu loh. Allah itu bertanya, saya adalah yang maha sombong. Mana kalian yang sombong? Ada dalilnya. Kalau kayak aku ngerti, kalau kayak kamu tidak akan ngerti itu, gitu. Tidak akan ngerti, tidak akan nyampe. Bab kesombongannya tidak akan nyampe. Allah itu maha sombong, gitu. Tapi bagi orang-orang yang kayak kalian yang disampaikan, orang-orang yang sombong itu adalah yang disebut yang tidak tahu tapi sok tahu. Itu yang disebut orang sombong. Kalau orang keras menyampaikan pengetahuan dengan referensi yang wujud dan nyata, itu bukan sombong. Itu kan pengetahuan kamu aja yang konslet. Itu loh. Nggak akan paham, nggak akan nyampe otak kamu. Mau nyusul otakku nggak akan nyampe. Bukan menghina ini, kembali lagi ya, ngajarin kamu. Kalau ayat Allah benar, mutajabbirun, mutakabarun, Allah lah kamu siapa? Ya, kamu dengan iblis mana yang lebih tinggi dalam masalah pernah berjasa atau pernah ibadahnya sama Allah? Iblis itu sudah 2000 tahun, ya, beribadah pada Allah. Tapi saat takabur, saat sombong, Pak, diusir sama Allah. Pahbit, kata Allah itu, ya. Pahbit, fama yakunu laka an tatakabbaro fiha fahruj, kata Allah itu, ya. Diusir, tidak pantas kamu di situ takabur, tidak pantas kamu di situ sombong, ya. Fahruj, kata Allah. Itu iblis tuh yang sudah 2000 tahun. Kamu berapa tahun kamu baru ibadah sama Allah? 100 tahun aja belum tentu. Iblis sudah 2000 tahun. Tetap sama Allah nggak dinilai kalau sombong dan takabur. Fama yakunu laka anta takabbaro. Tidak pantas kamu di situ takabur, sombong, kata Allah, ya. Fahbit. Fama yakunu laka anta fama yakunu laka fiha anta takabbaro fiha. Kamu sekarang malah ingin napak tilas, meniru-niru iblis ini. Terus kamu mengatakan nggak apa-apa, Allah itu mutakabbir. Ya iya Allah, memang kamu Allah. Kamu siapa Allah? Kamu itu asistennya Allah. Belum tentu juga kamu itu di depan Allah itu lebih mulia, ya. Ya, la yashor qaumun min qaumin asa ayakuna khairum minhu. Nggak boleh kita menghina orang lain, ya. Boleh jadi yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Tapi kamu kan budaya menghina ini. Kamu budaya merasa kamu tinggi, orang lain rendah, itu budaya. Boleh jadi kamu yang lebih rendah daripada orang yang kau rendahkan ini, ya. Itu Quran itu. Katanya kata kamu itu tadi kitab yang tadabbur. Nah, kitab yang tadabbur tapi kamu sama Quran saja kamu remehkan. Kamu pakai dalil yang lain. Dalil Qurannya kamu kebelakangkan. Nggak jadi tadabbur. Yang tadabbur tidak kamu tadabburkan, yang tidak tadabbur kamu besar-besarkan. Kamu ini kebalikan. Quran nggak kamu utamakan, orang pakai Quran kata kamu apa langsung ke situ. Kamu itu kok masih ngeyel aja.
Kok kamu tuh mau ngomong Al-Quran sama aku, kamu itu nggak malu kamu gitu ngomong kok hahe hohi sana sini. Ini ya tak buka kesombongan kamu ya, kesombongan kamu. Al amalu binniat itu kesombongan kamu yang tidak tahu terus menyampaikan, itu namanya kesombongan. Kedudukan al itu milik khusus, sedangkan inna itu pengabaran. Nah ini inna malu binniat itu baru bener gitu loh bagi kamu yang membaca itu. Kalau al itu khusus, al izzatu lillah, kemuliaan itu milik Allah khusus, baru wali rasuli ada huruf wawunya yang disebut jer perantara. Karena kemuliaannya seorang nabi pun, itu pun seorang rasul pun karena Allah yang menciptakan, makanya ditambahin wa. Terus setelah itu walil mukminin, dan kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang mukmin yang ahli takwa. Ini baru tidak sombong. Lah kamu kedudukannya inna sama al disamakan, itu namanya sombong, sok tahu kamu itu. Gitu loh, ini sudah nyata. Paham nggak? Kedudukan itu aja tidak tahu. Jangan ngomong ayat-ayat Al-Quran sama aku. Kamu itu mengintervensi dirimu sendiri dengan terjemahan. Bukan untuk aku cuma ketawa kalau kamu baca ayat kamu sampaikan sama aku itu, gitu loh. Nanti tak tanyakan tentang bayan, ilmu bayan, nanti tidak akan ngerti bahwa penyempurna dari kalam-kalam Allah itu ada di bayan. Memperindah kalimat-kalimat yang samar itu akan menjadi tahu. Gitu. Tidak ngawur asal baca ayat terjemahannya pakai intervensi kayak kamu. Kasihan aku lihat dari kamu, dari pertama aku VN sama kamu. Itu bukan kesombongan, kesalahan. Kesalahan bukan kesombongan. Nah, kalau kesombongan itu merasa diri lebih besar, itu kesombongan. Ya, orang berjalan terpeleset, dia jatuh, bukan sombong, itu kesalahan ya, terpeleset. Nah kalau kamu itu jalan merasa akulah sebagai orang yang terhebat di sini, akulah di grup ini, akulah yang paling tahu Quran, aku nilai paling ulama, itu iblis semua itu bilang sifat aku ini ya. Inilah kamu ya. Allah menegur itu sama iblis itu, kola apa itu pahbit minha fama yakunu laka anta takabbaro fiha fakhruj, kata Allah ya. Nah ini tegur Allah tidak suka sama yang sombong. Kalau hanya salah menyebut al inamal amalu al amalu, banyak orang meriwayatkan hadis juga kadang-kadang dari versi ini matannya begini, dari versi itu matannya begitu, yang penting artinya tidak terlalu jauh daripada yang dimaksud ya. Al amalu itu menunjukkan kepunyaan. Iya, berarti yang punya amal bisa juga al amalu ya. Orang yang mempunyai amal, inamal amal kabar. Iya kabar, amal menunjukkan kabar. Enggak terlalu jauh. Kecuali kalau aku misalnya mengatakan apa itu mengatakan bismi amal ya, atau alhamdu amal, baru jauh artinya. Kalau hanya al amal dengan inamal itu masih bisa dipahami. Itu kamu besar-besarkan ya. Kalau kamu luruskan saja. Nah itu kamu besar-besarkan, bahkan kamu nilai sombong. Tapi kamu yang jelas-jelas sombong merasa pantas, Allah saja mutakabirun. Kamu mau menyaingi Allah? Memang kamu itu mau musyrik, mau merasa diri kamu itu Allah? Hah? Apanya Allah? Kamu itu merasa kamu berhak seperti Allah, mau sombong ya. Allah sombong, kamu berhak sombong. Emang kamu itu saingan Allah? Kamu itu mau musyrik, pengen dipuja-puja seperti Allah? Hah? Malu nggak? Kamu yang nggak tahu malu di depan Allah, kau mau merasa diri itu besar. Ini sifat iblis. Lah inilah kalau orang bodoh. Sudah tidak tahu disampaikan, jadi itu disebut kesalahan. Tapi masih ngeyel itu bahwa kamu anggap benar. Itu namanya kesombongan. Nah kamu itu tidak pernah bersekolah kayaknya, kamu ini tidak berpendidikan kamu itu. Kesombongan itu bukan aku mukul kamu, itu bukan kesombongan gitu loh. Tapi jelas kesombongan itu narasinya dari mana? Ya kamu ini kedudukannya inna sama al kamu samakan, itu sombong namanya. Padahal kamu tidak tahu gitu loh. Itu namanya sombong gitu loh. Terus membaca ayat Al-Quran sok mengenal sholat.
yang khusyuk kamu bilang inna sholata tansanil fasai wal munkar. Itu dalilnya sholat yang khusyuk. Itu namanya kamu itu sombong, tidak tahu tentang bab sholat. Yang kamu banggakan buat intervensi cuma terjemahan. Itu namanya sombong gitu loh. Narasinya kemana nggak tahu, cuma taunya di situ tok gitu. Itu sombong namanya gitu loh. Nggak paham kamu itu. Kamu itu orang pendidikan apa belum terdidik sih? Sini wis. Kamu itu sekolah kuliah sama saya. Biar kamu itu lebih tahu tentang pendalaman yang disebut ilmu. Biar kamu itu tahu apa perbedaannya ilmu, apa perbedaannya pengetahuan. Biar kamu itu tahu gitu loh. Ya kan salahnya cuma satu kalimat, satu kata dalam rangkaian kalimat tersebut. Ya, harusnya kata kamu innamal a'malu binniyah. Aku ngomongnya al a'malu binniyah. Masih mendekati, tapi kamu besar-besarkan, ya. Kamu kan hanya ingin menunjukkan bencimu sama aku, ingin bisa menegur dan ingin kelihatan bahwa kamu itu wah, kamu itu hebat. Tapi kamu sombong, ya. Kamu itu angkuh, merasa diri kamu itu lebih. Nah, ini merasa lebihnya ini iblisnya di situ, ya. Coba kalau kamu nggak iblis, kamu itu adil. Aku nge-share misalnya dari YouTube, kamu tegur. Padahal yang nge-share dari YouTube itu juga si Romli. Kenapa kamu diam sama si Romli? Hah? Kenapa kamu nggak berani sama si Romli? Karena si Romli sama kamu manggilnya Gus. Kalau aku manggilnya sama kamu goblok. Hah? Kamu goblok, itu panggilan aku sama kamu. Kalau si Romli manggilnya sama kamu Gus. Makanya perbuatan si Romli YouTube pun nggak kamu masalahin. Jadi kamu bukan masalah YouTube-nya, masalah siapa aku, masalah siapa si Romli. Ini bukti kamu tidak adil. Ngerti gak? Hah? Iblis? Ngerti gak iblis? Bukan. Kesalahan kamu itu ya jelas. Kalimat-kalimat kesalahan menempatkan ayat kalam itu juga jelas buat intervensi dan tidak tahu harus bernarasi kemana gitu. Makanya belajar, kan bilang belajar, berdiskusi dengan siapa itu ambil pembelajaran. Ngomong bab sholat juga ya sombongnya yang kamu tunjukkan dengan ayat terjemahan kamu intervensi. Ngomong hadis juga tidak bisa memposisikan dari kalimat-kalimat hadis itu dan ayat-ayat itu yang kamu sampaikan. Tidak bernarasi. Berarti artinya kamu belum paham apa itu ilmu, belum paham apa itu pengetahuan. Ini makanya kamu tak sebut sombong gitu. Kalau aku menyebut kamu sombong itu artinya biar kamu itu tahu diri gitu. Karena apa? Kamu tidak bisa menempatkan diri dengan siapa berdiskusi dan harus bernarasi yang sebenar-benarnya diskusi. Kamu tidak tahu gitu loh. Ya mungkin aku bisa memaklumi orang belajar terjemahannya seperti itu. Memang rata-rata 99% di dunia ini orang yang belajar dari terjemahannya seperti itu. Angkuh merasa yang dibaca terjemahannya itu adalah kebenaran yang didasari pembenaran diri, tidak melalui ilmu yang ada, kaidah-kaidah ilmu yang ada. Itu namanya sombong. Paham nggak? Bang, paham nggak Bang? Kalau saya sih nggak paham tuh apa yang mau disampaikan, apa yang sebenarnya mau diucapkan. Kalau saya terus terang nggak paham Bang. Apa diskusi ini yang mau disampaikan? Apa yang mau dijelaskan? Kira-kira apa Bang? Kalau saya jelas-jelas saya nggak paham ini. Apa yang mau diskusikan apa, ujungnya apa, cuman menyalah-nyalakan doang Bang. Kalau saya tinggalin udah Bang, nggak jelas itu Bang. Wajar, itu kan bahasa Arab. Kita kan bukan orang Arab. Wajar kalau salah-salah seperti itu mau wajar. Yang penting kita paham dalam arti mengerti ya. Jadi seperti orang disuruh belanja beli rokok Magnum misalnya, dia salah menyebutnya maklum misalnya, tapi orang yang di warung ngerti beli rokok Magnum katanya, misalnya ini anak kecil ya, pulang bener bawa Magnum yang kamu suruh misalnya ya.
nggak apa-apa. Dia hanya salah nyebut magnum tapi nyebutnya maklum misalnya, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau anak itu salah, disuruh beli magnum itu ternyata dia beli bakso sampai kenyang, uangnya habis, nah ini baru salah. Salah yang terlalu. Di mana salah yang terlalu dan salah yang tidak terlalu? Kamu menempatkan cara memponisnya. Nah, orang yang salah hanya menyebut harusnya ngomongin magnum, menyebutin maklum, padahal bawa rokoknya bisa pulang, kamu marahi habis-habisan, ya. Sementara orang yang harusnya ini dimarahi habis-habisan, kamu diem saja, misalnya. Jadi di sini kamu itu tendensius, bukan melihat kesalahannya, tapi subjektif, melihat maunya kamu. Apanya enggak jelas. Sekarang sambung ya. Dasar-dasar sholat. Ini tak sambung ya kamu Sunarto, sambung. Sholat itu pencapaiannya sampai sholatul haqiqat, kebenaran di dalam sholat yang disebut khusyuk. As-sholatu hiyal hikmah wal hikmatu yas-syari'ah was syari'atu an ta'budallah. Sholat adalah ketaatan adalah syariat, dan syariat adalah engkau mengabdi kepada Allah. Ini sholat sebagai dasar sholat syariat yang disebut as-sholatu imaduddin, tiangnya agama, hingga mencapai dalam sholat at-thariqah, berjalan menuju kepada Allah. As-sholatu hiyal uslah wal uslatu hiyat thariqah thariqah anta sudallah. Sholat adalah perjalanan adalah thariqah, dan thariqah adalah engkau datang kepada Allah. Ini disebut sholat as-sholatu lidzikri, dan sholat sampai kepada hakikat kebenaran sholat. As-sholatu hiyal qurba wal qurbatu hiyal haqiqah wal haqiqatu antahdzurallah. Sholat adalah kealpaan adalah hakikat, dan hakikat adalah engkau menyaksikan Allah. Ini adalah as-sholatu mi'rajul qalbi, yang disebut ru'yatullah minal qalbi, memandang Allah dengan hati. Ini sampai di sini aja. Coba kamu sambungkan narasinya. Kamu paham nggak? Nanti ayatnya di Al-Quran di mana, kamu tahu nggak? Itu. Kalau saya jelas pakai intervensinya, pakai ayat, pakai ilmu kalam yang ada, dasar-dasar dari kaidah ilmu ada. Coba kamu bisa nyambung nggak ini? Kamu ini, kalamullah itu bukan bahasa Arab. Nah inilah orang yang tidak tahu bahasa kalam kan. Al-bayanu bi kalam. Nggak ngerti kamu itu. Makanya kita bilangin, bahasa Arab itu anak ente Arab dari Syria, dari Afghanistan itu Arab. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Goblok, astagfirullahaladzim. Al-Quran itu jelas ya. Kitabullah wa kitabil hanan wa kitabil manan wa kitabil adim wa kitabil ajiz. Kalamnya Allah itu jelas yang memudahkan manusia untuk memahaminya. Tapi harus dengan ilmu. Aduh ya ini dah terus ngajak diskusi kelas TK sama gurunya rektor, ya tidak nyambung. Emang saya juga mau ninggalin ini ya, saya ada perlu kok ya. Bentar lagi nih, kalau saya hilang ya ketahui saja saya mau makan dulu, mau keluar nih. Entah terus keliling, entah balik lagi nanti menghadapi lagi gimana nanti saja. Tapi saya mau cari makanan dulu nih. Nah, apa yang tujuannya, apa yang ingin disampaikan? Memang gak ada, Bang. Yang disampaikannya itu hanya ingin egois. Nih siapa gue nih siapa aku nih. Jadi ujung-ujungnya tidak jauh dengan iblis, Bang. Iblis itu kan begitu. Iblis itu tidak rela melihat Adam yang oleh Allah diunggulkan. Sehingga saat disuruh sujud, iblis itu keberatan. Nah ini mereka itu begini, Bang. Tidak rela kita orang Syiah mengetahui atau memahami agama. Harusnya dia yang lebih paham pada agama. Padahal dia paham agamanya, paham yang kebelinger, paham yang tidak sesuai dari arahan Nabi. Dia paham dari mempelajari sendiri, yang akhirnya, Bang, seperti saya perumpamakan kemarin itu, orang disimpan di dalam hutan. Jadi sejumlah orang ini disimpan dalam hutan lah ya. Misalnya ditutup mata pakai mobil atau entah pakai apa, turunkan di situ. Sudah gitu ditinggal. Silakan kamu pulang cari jalan sendiri ya. Nah, misalnya nih sengaja disesatin begitu orang itu. Nah, orang yang tahu jalan itu akan paling duluan dia tahu keluar dari
ketersesatan tersebut. Orang yang mau mengikuti kepada orang yang tahu ini, orang berikutnya ikut keluar. Tapi orang yang sombong, Bang, saya nggak mau ikut kamu, saya pokoknya mau cari sendiri. Dia mungkin muter terus di dalam itu, nggak ketemu jalan keluar, Bang. Muter-muter aja di situ terus, tersesat. Nah, inilah dia, ya. Kalau kita ngikuti orang ahlul bait, yaitu orang yang mengerti menuju jalan Allah itu, nah, mereka sudah dijamin pasti mereka itu tidak akan tersesat, akan selamat sampai kepada Allahnya. Nah, kita ini ditugaskan mengikuti, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ini memang perintah, kita disuruh mengikuti. Nah, mengikuti itu, ya Bang ya, mengikuti itu ya mengikuti itu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada penerus-penerusnya Nabi, ya. Apa ayatnya itu, ya? Atiullah, ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullah, taatlah pada Allah, wa atiur rasul, berarti taat ini kan sekaligus mengikuti, ya. Atiur rasul wa ulil amri. Nah, ulil amri pun mungkin mereka bakal menentang juga nih. Ulil amri itu penerus-penerus sesudah Nabi yang legal, yang benar, bukan ulil amri yang seperti dia yang merasa kepedean akhirnya malah sesat, ya. Nah, dia ini yang merasa ingin dirinya itu seolah-olah ulil amri, seolah-olah jadi ikutan, tapi kacau balau, Bang. Jadi itu pemahamannya muter. Apa yang mau disampaikan gak jelas. Cuman disampaikan itu, gue siapa, aku ulama, aku hafid Quran. Hafid Quran, saya tanya kemarin ayat apa yang menjelaskan aro'aitaka hazaladi karomta alaya, sampai sekarang nggak terjawab sama dirinya, Bang. Hafid Quran, dia ngajak ngadu baca tajwid, ternyata dia nggak tahu mad zaid, mad munfasil, mad wajib mutasil, dia nggak tahu, nggak bisa, ya. Berarti hanya sombongnya saja. Ini orang yang sombong ini seperti iblis. Iblis itu kenapa sampai jadi ahli neraka? Karena sombong. Padahal kalau ibadah, iblis itu lebih jago. Kita manusia ibadah belum tentu 100 tahun pun kita sudah lelah kok. Iblis itu 2000 tahun, ya. Gagah iblis itu ibadahnya. Tapi walaupun gagah ibadahnya, sombong, sia-sia. Nah, dia pun, Bang, merasa, wah, aku ini Quran tahu, aku ini ulama, kamu datang ke sini tak kuliahi. Ini kesombongan semua. Hasilnya apa? Jadi iblis dia tuh, Bang. Jadi dia tuh iblis. Kamu dengarkan dari atas, BR saya dengarkan, diulang lagi. Nanti pembuktiannya yang tidak tahu dan yang sok tahu itu siapa, gitu. Dengan dasar-dasar kaidah ilmu itu siapa nanti, itu, Bang. Jadi kamu itu wal haya itu ada di dalam diri kamu. Malu itu bagian dari iman. Wal haya minal iman. Itu bagian dari iman. Meyakini bahwa tidak tahu itu adalah wujud dari iman, gitu loh. Kalau benar kamu itu gurunya rektor, kenapa kamu sibuk di grup? Orang guru rektor itu gak akan mau, ya. Kamu kalau rektornya rektor rongsokan gak tahu tuh, berarti kamu guru rektor rongsokan, ya. Kalau kamu bener guru rektor itu, mana ada waktu untuk masuk ke grup kayak begini, ya. Itu orang-orang kelas elit. Kamu orang apa? Kamu orang elitnya ekonomi sulit mungkin. Kalau kamu merasa gagah, sini tak kuliahi, tak bayari, bayarkan tuh nyebutnya itu masa-masa kamu ataupun ya tetangga nyebutnya itu, ya. Ya golongan kamu lah, golongan kamu yang suka ngotorin di HP itu, ya, minta sumbangan lah untuk masjid, untuk apa, itu kan golongan kamu kan. Golongan sunnah wal jamaah yang begitu. Ada nggak golongan yang lain? Ahmadiyah saja nggak ada yang begitu. Bahkan orang Kristen pun tidak ada yang begitu kok. Ini orang Islam yang begitu, orang Islam yang kayak kamu, yang sunnah wal jamaah, yang ngotorin, yang naik ke bis, yang ngetuk-ngetuk rumah orang minta sumbangan. Adakah Nabi mengajarkan demikian? Nabi sebelum mau mendirikan agama ini, apakah Nabi itu keliling minta sumbangan karena aku Nabi, aku akan berdakwah, aku akan bikin masjid, minta sumbangan? Adakah contoh dari Nabi?
Kenapa kamu merasa ini kok begitu kelakuannya? Ini kan merendahkan, mencoreng nama Islam. Kenapa begitu? Karena kamu itu buih di lautan. Banyak tapi nggak ada kekuatannya. Banyak tapi nggak ada apa-apa, nggak ada kualitasnya. Ya, si A tidak dengan cara meminta-minta kayak begitu. Berjuang. Hasilnya apa? Negara punya senjata jago, disegani oleh musuh Islam. Kamu disegani tidak oleh musuh Islam. Cuman sombongnya saja. Aku rektor, ternyata kamu rektor rongsokan. Loh, saya malam ngajarin rektor-rektor itu. Makanya kalau malam saya di grup udah terlalu sibuk di grup. Kalau siang saya habis bangun tidur, pegang HP. Udah bukan abal-abal lalu saya. Bukan abal-abal ya. Kamu mau ketemu, ayo silakan sama aku. Nanti kita berargumentasi di dunia nyata, berdiskusi dengan kebenaran di dalam menyampaikan kalam atau hadis ya, atau pengetahuan-pengetahuan yang ada. Silakan, kamu undang aku silakan. Kalau kamu aku undang ke Jakarta, kamu tak jadikan murid, tak sekolahin, tak kuliahin kamu, biar kamu paham apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, apa itu pendidikan. Berbeda ya, tak gitu. Satu paket tapi berbeda, biar kamu paham. Ya. Nggak jelas diskusi sama kamu itu, nggak jelas apa yang mau diskusikan gitu loh, nggak jelas. Mana aku mau punya guru sombong kayak gitu. Paling sama aku berantem ntar ya. Guru sombong gitu aku pasti nggak akan sabar aku ya. Aku seneng guru itu yang anggah ungguh, yang bicaranya itu mengerti ya, bukan ngajar dengan menghina, dengan merendah. Wah, kalau yang gitu mah bukan guru bagi aku mah. Paling juga ya jadi lawan kalau gitu mah. Mana ada berantem, itu kan anggapan kamu, karena kamu kan kayak anak kecil. Kalau aku mau berantem ngapain? Berantem sama kamu, bukan levelnya. Aku berantem itu sama antek-anteknya Jos Bus, itu levelku. Pokoknya Bang, apapun nanti yang Abang kemukakan, jawabannya itu. Wah, kamu bisa apa? Nah gitu ya. Kamu itu mau melawan, aku ini gurunya rektor. Nah itu aja, paling jawabannya hanya itu ya. Kesini tak kuliahi, belajar sama aku. Nah itu, apa yang disampaikan nggak ada. Nanti kita mengemukakan Quran, dia mengemukakan yang lain. Bukan gitu, yang lain pokoknya lain aja. Kalau bisa lain, perasaan pikirannya itu, dia itu lebih pinter. Padahal itu entah dari mana, entah dari dalil, entah dari pepatah. Walaupun pakai bahasa Arab Bang, kalau pepatah ya mirip dalil, tapi kan bukan dalil ya. Dalil itu kan yang dari Allah, dari hadis misalnya, itu baru dalil. Kalau dari omongan orang Arab, bahkan omongan orang Arab yang Kristen, ya kalau lagi ngomong sama seperti Quran ya, karena bahasa Arab. Nah itu saja tadi dibilangin bahwa agama ini memakai bahasa Arab. Katanya itu bukan bahasa agama, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Allah, katanya bahasa hikmah. Selalu saja dia itu yang penting menyalahkan dan berganti ya. Jadi seperti gini Bang, kalau Abang ngomong nih, ya misalnya ke saya nih Abang ngomong nih ya. Kalau lewat ke tol, itu mampir di kilometer itu tuh makan di situ. Oh, apa kamu makan di situ? Makan itu di Purwakarta, nah gitu. Kalau sebaliknya, nanti saya bilang misalnya, Bang, kalau daripada makan di situ mending di Purwakarta. Ngapain jauh-jauh di Purwakarta? Keburu lapar. Bodoh kamu. Makan di sini. Nah gitu. Yang penting bisa beda, menyalahkan gitu. Kalau beda nanti menyalahkan. Jadi intinya apa Bang? Menang-menangan ya. Bukan kebenaran. Menang-menangan, asal dirinya menang. Asal dirinya disebut lebih. Dan itu menurut dirinya, menurut klaimnya. Tapi menurut orang yang berakal, bukan lebih dia itu. Justru sombong dan ya
bodoh akhirnya. Berarti kamu ya itu dah. Udah berarti nggak ngerti ilmu kalam, sok ngajak diskusi. Kan sudah aku baca itu. Bab referensi sholat. Sholat sebagai sholat syariah, sebagai sholat toriko, sebagai sholat hakikat, dan sebagai kesempurnaan dari sholat disebut khusyuk. Jelas itu. Hanya kamu tidak jelas karena kamu tidak berilmu, tidak mempunyai qaidah ilmu. Jadi tidak jelas. Yang tidak jelas itu kamu gitu loh. Nah, omongannya kamu itu ke barat ke timur ya gitu aja. Tidak jelas kamu itu ini, tidak jelas kamu itu. Dikasih bacaan referensi kitab, ya tidak jelas. Orang tidak ngerti gimana bisa jelas. Itu kamu, kedudukan kamu. Jelas karena ilmunya dari mbah apa ya, dari gurumu yang gak jelas, yang bukan dari Nabi, bukan dari Allah. Ilmunya itu entah dari siapa ya, dari guru tasawuf, hasil pikiran-pikiran, pemikiran, merasa itu ilmu dari Allah. Quran kamu rendahkan, Nabi kamu nafikan, tapi pemikir-pemikir orang begitu kamu bilang itu luar biasa. Begitu. Maka kamu itu bukan mengikuti Nabi, tapi mengikuti orang-orang yang kayak begitu saja. Maka dalilnya pun ya jelas menurut kamu, nggak jelas menurut kita. Kamu baca dari atas itu. Aku ya pakai ilmu bayan, kamu tidak ngerti. Aku pakai ilmu qaidah, pakai ilmu nahwu sharaf, kamu juga tidak ngerti. Referensi sholat kok tiba-tiba nyampe ke inna sholata kanat inna sholata dan hadil fasayal mungkar. Itu disebut sholat khusyuk. Itu kan lucu kamu itu. Sok tahu namanya. Itu loh. Terus kamu belajar dari Mbak Google itu kalau jelas, tidak punya guru. Justru kamu yang goblok ya. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar ini membuktikan sholatnya itu bisa membuat dirinya baik. Nah kalau kamu ngaku sholat tapi nggak baik-baik juga, berarti kamu sholatnya itu belum tanha anil fasya, masih melakukan fasya kamu itu ya, masih melakukan fasya dan mungkar. Berarti sholatnya itu belum sholat, baru jungkir balik saja. Aduh, diskusi apaan model begini? Diskusi cumanya bisa goblok. Orang digoblok-goblokin semua. Kamu nggak ngerti, kamu nggak paham. Diskusi apa begini? Emang kalau orang yang nggak pernah goblok ya begini, atau merasa pintar, gitu loh. Diskusi model apa seperti ini? Terus apa tujuannya? Terus yang mau diskusikan apa yang mau diskusikan gitu loh? Coba Bang, sebutin rektor mana yang belajar sama dia ini ya? Rektor mana? Yang mau belajar kayak orang sama gini ya, yang kita tahu Bang ya, apa itu Nabi itu oleh Allah diingatkan ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadon galidul qalbi lang fadu min haulik ya. Nah, jadi Nabi itu lemah lembut Bang ya. Kalau engkau kasar kata Allah ya, kalau engkau kasar bubar ya. Lah ini kasar gini Bang, rektor lagi yang mau sama dia belajar. Rektor mana? Kalau rektor rongsokan mungkin saya ingin tahu. Rektor mana? Coba. Adakah rektor sebodoh itu mau belajar sama yang kayak gini? Belajar apa? Yang jelas itu bukan ajaran yang dari Nabi, Pak. Ajaran Nabi nggak seperti itu. Ini yang dipraktekkan ajaran iblis. Ajaran iblis kan begitu, Bang, ajarannya. Bukan ajaran dari Nabi, cuman merasa ajaran Nabi. Prakteknya mah ajaran iblis itu, si jagat itu. Ajaran pendapat Bang. Pendapat mereka mungkin pendapatnya sih bagus ya. Cuman cara mereka yang meniru iblis, yaitu dengan kesombongan ya. Kalau ajaran sih masih bagus, mengatakan tadi misalnya sholat apa itu merupakan apa ya, tadi itu nyebutnya itu sholat itu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, terus menuju hakikat, mungkin masih bagus sih kalau itunya ya. Sayangnya disampaikannya dengan angkuh. Kenapa dengan angkuh?
Karena mereka Qur'annya di nomor 2 kan. Di nomor 1 kan apa? Cara pikir mereka. Jadi mereka itu merasa cara pikirnya itu lebih benar. Ini yang bibit-bibit lama-lama bisa menjadi ke arah kepercayaan, ya. Tidak lagi percaya pada Quran, tapi percaya pada merasa sok pinternya itu. Jadi kepercayaan. Orang yang kepercayaan ini kan ujungnya gimana? Ujungnya merasa dirinya ma'rifat, merasa dirinya itu sudah sudah mencapai derajat tinggi, sehingga ujungnya itu tidak mau sholat, tidak mau apa. Karena apa? Karena merasa sudah, katanya sudah oleh Allah itu sudah dimaklum lah gitu ya. Dia sudah kenal dengan Allah, sudah akrab dengan Allah, dan Allah itu sudah memberikan dispensasi. Padahal siapa yang lebih kenal pada Allah itu daripada Nabi? Nabi saja sampai bagaimana kabarnya, sampai bengkak kakinya, sholat gitu ya. Jadi orang yang benar-benar kepada Allahnya itu baik, itu sampai bagaimanapun susahnya tetap dilakukan. Lah ini dia merasa baik, malah malas melakukan. Jadi kebalikan hasilnya. Kalau yang ajaran hasilnya itu semakin zuhud, semakin sungguh-sungguh. Kalau yang praktek ajarannya itu semakin pemalas, semakin angkuh. Itulah mereka. Bang, kan ada istilah begini Bang, tahalluk bi akhlakillah, gitu Bang. Kalau memang orang itu sudah tahalluk bi akhlakillah, itu udah keren Bang. Kalau di luar itu omong kosong, yaitu jadi iblis jadinya Bang. Tahaluk bi ahlakillah, di lingkungan mereka sebenarnya sudah lebih sudah lebih simple lagi mereka istilahkan itu apa? Tawadu Bang, ya. Tawadu ini selalu selalu bersikap merendah, bukan bersikap merasa tinggi hati. Dan kalau dia dengan tinggi hati, kalau tinggi hati ini merasa angkuh ini adalah yaitu mengarahnya kembalinya ya pribadi-pribadi yang kelakuan iblis dicontoh, itu Bang. Dia pikir kita ini nggak paham. Ya Bang, itu kan yang tadi Abang tawadu itu kan sebetulnya sebagian daripada takwa. Takwa itu kan terdiri dari 4 huruf Bang. Takwa pertama ya tadi tawadu, T-nya tawadu. Komnya itu kona'ah, wa-nya itu waro, I-nya itu ikhlas. Itu baru takwa. Belum sampai ke situ. Kaum sakifah rata-rata seperti itu, terpengaruh daripada ilmunya dia sendiri. Ilmunya dia sendiri itu yang menjadikan dia itu seperti itu. Karena ilmunya bukan dari Nabi, yaitu dari iblis. Begitu Bang. Makasih. Ilmunya dari iblis saya masih bingung mengartikan Bang ya. Tapi kalau perilakunya menyerupai iblis ini, memang ya itu kita bisa rasakan dan bisa perhatikan gitu ya. Cuman kalau ilmunya dari iblis, nggak tahu nih, saya sulit untuk memahaminya ya. Apa iya iblis mengajarkan ilmu yang sifatnya begitu? Tapi mungkin juga sih ya. Soalnya di zaman Bani Israel dahulu ya, entah di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi siapa, pokoknya kaum Bani Israel lah. Kan itu kabarnya iblis itu menggoda ya, setan ya iblis ya,
Menggoda itu kan dia menunjukkan ibadah yang baik, sehingga terpengaruh orang itu Bang ya. Saking terpengaruhnya, dia akhirnya ingin belajar. Kok kamu bisa baik sih ibadah? Bagaimana kamu kok bisa baik begitu gitu ya? Tiap saya kesini kamu sudah lebih dahulu dan selalu saja khusyuk. Padahal dia itu iblis ya. Nah, menampakkan seolah-olah benar-benar orang yang bertakwa. Nah itu ditawarinya. Kamu kalau pengen begini harus berdosa dulu. Berdosa apa? Membunuh, nggak sanggup. Berzina, nggak sanggup. Minum saja. Ya udahlah, coba minum. Dicoba minum, mabuk, akhirnya berzina, takut ketahuan, membunuh sekalian, akhirnya tiga-tiganya kan tergelincirlah pada dosa. Nah jadi iblis itu mungkin juga sih memang ngajarin ya ilmu dari iblis yang kesannya itu seperti ibadah, seperti ilmu agama. Padahal ujungnya apa? Menggelincirkan manusia itu kepada kepada kesalahan ya, kepada kecelakaan gitu. Nah mungkin juga ini abang maksudkan itu ke situ mirip-miripnya ini. Jadi seperti ngomong-ngomong agama, tapi akibatnya atau dampaknya gitu, bukannya membuat mereka tahaluk bi akhlakillah tadi itu, atau bukan membuat mereka tawadu. Kalau abang bilang takwa itu barusan apa itu? Takwa itu tawadu, qanaah, apalagi takwa tawadu qanaah, waro ya, waro, dan satu lagi itu apa? Istiqomah apa ya. Nah jadi mereka bukan mengarah ke sana, mengarahnya marah gaya dan perilaku iblis mereka tiru. Dimana iblis ini kan merasa lebih ya, dan iblis ini memanifestasikan ya atau mewujudkan perilaku atau jiwa demikiannya itu tidak tanggung-tanggung, langsung kepada Allah ya, langsung kepada Allah. Siapa coba kita yang berani sombong di depan Allah? Kita manusia, nggak ada kan ya. Pernahkah kita dengar ada orang teriak-teriak, ya Allah misalnya ya, ya Allah coba kalau kau bener-bener kalau kau bener-bener bagaimana gitulah ya, coba buktikan, aku siksa sekarang atau gimana. Kayaknya kita nggak pernah dengar kalau yang kita lihat di sarkasat mata kita malah ya. Kalau dalam cerita nggak tahu. Tapi kalau iblis ini di dalam Quran tertulis terang-terangan kan nantang pada Allah ini ya. Iblis ini berani sama Allah ini. Allah bertanya, ma mana aka antas juda in amartuk ya. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud jika sujud ya ketika aku perintah? Iblis kan langsung memprotes, aku lebih baik, nggak mungkin aku sujud. Nah gitu ya. Padahal ukuran yang mengetahui ataupun yang yang menyimpulkan lebih baik dan tidak lebih baiknya itu bukan dari kepedean kita atau bukan dari kesimpulan jiwa kita, melainkan dari penilaian Allah ya. Nah itu, jadi dia kan selalu begitu. Oh kamu katanya belum ada apa-apanya, ilmu kamu itu nggak ada apa-apanya, kamu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Itu sama dengan iblis ya. Kata iblis, aku lebih hebat, kamu nggak ada apa-apanya, aku lebih hebat. Kan gitu, sama dengan iblis kan. Nah, iblis terang-terangan kepada Allah dan ini mereka tiru ya. Padahal Allah memperingatkan, janganlah kita ini memandang rendah kepada yang lain. Yang kita pandang rendah ini jangan-jangan lebih baik daripada kita. Artinya apa?
kita harus selalu mengedepankan merendahkan diri kita, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu kita selalu tidak mau tidak mau melakukan hal yang baik ya, selalu minder saja ya. Tapi di sini merendahkan, merendah gitu ya. Kalau merendah itu jadi kita ini mengikis ataupun menghilangkan keangkuhan. Boleh jadi kita benar lebih baik, boleh jadi benar kita lebih tinggi ilmu, boleh jadi kita benar lebih segalanya, tapi tidak dengan cara begitu disampaikannya. Tetap saja dengan cara yang baik ya. Jadi kalau kepada anak kecil kan suka ada tuh ya, suka pengen angkuh gitu. Dia kadang-kadang di depan kita itu misalnya nonton film, terus dia sok gitu, sok mau nendang, sok mau mukul. Orang dewasa saat anak kecil begitu bukannya menghindar, malah disuruh, biarin kita ditendang, biarin kita dipukul sama anak kecil tersebut. Disuruh dipukulin sama anak kecil kok rasanya kayak dipijitin, enak ya. Nah, jadi anak kecil yang begitu tuh bukannya langsung dihina, kamu anak nendang aja mau jatuh sudah sok mau nendang, nggak gitu. Malah mau nendang ya udah kita kasihkan punggung kita, silahkan sok mau nendang. Ditendang-tendang sama anak umur 2 tahun begitu, enak kok rasanya, kayak kita ini kayak dipijitin ya. Nah, itulah orang yang semakin tinggi ilmunya itu bukannya angkuh, tapi melihat yang lain yang ditengarai lebih rendah itu ya diayomi, ya diayomilah ya, diayomi. Jadi merasa yang di bawah ini bersimpati. Nah, kalau begitu ya gitu akhirnya. Dalam surat apa itu yang menjelaskan fabima rahmatin minallahi lintalahum, gitu kan. Kita ini malah lemah lembut, bukannya walau kuna padon golidol kolbi padu min haulik, bukannya keras hatinya, ini malah keras hati.